Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Rido Jonda Putra. Saya mahasiswa dari AKBP STI KBP Padang. Baik, saya mahasiswa dari jurusan akuntansi dengan NIM 17230039. Baik, di video kali ini seperti biasanya, ini merupakan video untuk melengkapi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan, di mana ini merupakan tugas ketiga yang bertemakan share based payment. Oke, di sini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Surgical Treatment Cost for Distal Radius Fracture and Their Implication Episode Based Payment, atau biaya perawatan bedah untuk fraktur radius distal dan implikasinya pembayaran berbasis episode. Baik, artikel ini merupakan penelitian dari Helen E. Huitman, BS, Lin Zhong, MPH, MD, dan Kevin C. Chong, MD, MS. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu pembahasan teori yang terkait dengan tema. Pembedahan yang diperkirakan menghabiskan sekitar 40% dari pengeluaran rumah sakit dan dokter telah diidentifikasi VET sebagai area prospektif untuk pengendalian biaya melalui penggantian yang dibundel. Secara historis, bundel berbasis episode telah dikembangkan di sekitar diagnosis atau operasi. Dengan kata lain, episode perawatan mungkin didasarkan pada suatu kondisi seperti diabetes atau prosedur seperti antropolastis lutut total. Berdasarkan rekomendasi dari Center for American Progress, banyak prosedur tangan yang memerlukan pertimbangan untuk penggantian berbasis episode. Perawatan beda untuk fraktur radius distal atau DRF misalnya adalah kandidat yang kuat karena perawatan memiliki identitas V dapat di titik awal dan di titik akhir. Episode dengan mudah diubah VNet. Selain itu, DRF biasa terjadi. Insiden DRF di antara Amerika Serikat, orang dewasa telah tumbuh selama 2 dekade terakhir, di antara individu yang berusia 65 dan yang lebih tua. DRF menyumbang sekitar 18% dari semua patah tulang. Selain itu, ada beberapa operasi untuk DRF yang menghasilkan hasil fungsional jangka panjang yang serupa. Meskipun intervensi tertentu mungkin disukai oleh ahli bedah atau pasien, pedoman yang ada tidak menyarankan pilihan yang lebih jelas atau lebih unggul. Terakhir, pengobatan membutuhkan partisipasi dari penyedia spektrum yang luas. Selama proses perawatan, seseorang dapat berinteraksi dengan personel gawat darurat, ahli bedah, ahli amnesti, ahli radiologi, terapis, dan lain-lain. Dalam analisis klaim historik ini, kami menilai biaya yang mengembangkan skema pembayaran berbasis episode untuk perawatan bedah DRF pada pasien dewasa. Investigasi serupa telah dilakukan untuk prosedur jantung, ortopedi, tulang belakang, dan onkologis. Pertama, di artikel ini bertujuan untuk memeriksa biaya umum operasi DRF dan membagi pembayaran berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan skema pembayaran yang dibundel dan membandingkan implikasi dari berbagai episode perawatan via definisi tentang perkembangan bundel. Dan hipotesis yang ada di artikel ini bahwa akan ada perbedaan substansial dalam biaya antara jenis prosedur dan sebagian besar biaya yang akan dikaitkan dengan operasi itu sendiri daripada layanan sebelum atau sesudah operasi. Mengingat kurangnya informasi tentang tingkat kasus operasi tangan, studi ini dapat mengidentifikasi sumber biaya tinggi dan memberikan wawasan tentang pengeluaran untuk meletakkan dasar bagi perubahan dalam strategi penggantian. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu kasus yang dibahas sesuai tema. Pada tahun 2017, Pusat untuk Layanan Medicare and Medicaid
Service atau CMS, Bundle Payment for Care Improvement Initiative telah menjadi program uji coba untuk lebih dari 45 episode berbeda menggunakan 4 model perawatan yang luas. Skema pembayaran terpaket juga ada di sektor swasta. Meskipun mereka belum mendapat popularitas di bidang bedah tangan, pembayaran yang dibundel dapat dilakukan untuk menstabilkan atau mengurangi pengeluaran perawatan kesehatan nasional. Yang ketiga yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan itu menggunakan klaim asuransi dari tahun 2009 hingga 2015, market scan, commercial claim, and Encounter Database and Medicare Supplement untuk mengumpulkan informasi pembayaran. Dataset market scan mencakup data dari lebih dari 43 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Ini merupakan sampel kenyamanan terbesar yang tersedia di antara kumpulan data berpemilik dan cukup besar untuk mewakili individu secara nasional di Amerika Serikat dengan asuransi yang disediakan perusahaan. Penelitian ini mengecualikan pasien dengan patah tulang bersamaan, pasien yang membutuhkan perawatan kompleks, dan pasien di fasilitas bantuan. Penelitian ini mengekstraksi data tentang biaya dan jenis layanan yang diberikan kepada pasien yang memenuhi syarat, melacak pasien dari 3 hari sebelum operasi hingga 90 hari setelah operasi. Dari data ini, kami mengembangkan 4 skenario episode perawatan untuk mengembangkan perkiraan paket pembayaran. Penelitian ini menghitung variasi biaya antara jenis operasi, periode waktu, dan jenis layanan yang diberikan. Yang keempat, yaitu ada teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan itu untuk menilai implikasi potensial dari pembayaran paket untuk operasi DRF. Penelitian ini sangat tertarik pada distribusi biaya di seluruh sampel yang ada. Penelitian ini menilai distribusi dalam 2 cara. Yang pertama, variasi keseluruhan dari biaya perioperatif untuk setiap jenis operasi, dan yang kedua, distribusi pembayaran antara penyedia layanan untuk menilai variasi keseluruhan. Penelitian ini mengumpulkan mean, SD, dan kisaran interkuartil dari biaya suatu episode perawatan. Penelitian ini juga menghitung proporsi setiap bundel yang terdiri dari klaim praoperasi, klaim bedah, dan klaim pasca operasi. Dan juga memeriksa strategi biaya perioperatif fee diedit oleh jenis prosedur untuk memeriksa distribusi pembayaran antara penyedia. Penelitian ini mengkategorikan pembayaran dokter berdasarkan sifat layanan yang diberikan menggunakan CPT, kode dari setiap klaim. Di penelitian ini mengelompokkan klaim berdasarkan jenis layanan, menyortir lebih dari 5.000 CPT dan kode sistem pengkodean prosedur umum perawatan kesehatan ke dalam salah satu kategori berikut: amnesti atau obat-obatan, operasi, pencitraan, pengecoran atau perangkat ortotik, patologi atau laboratorium, terapi fisik atau pekerjaan, evaluasi, darurat layanan departemen atau lainnya. Dan akhirnya, penelitian ini melakukan analisis subkelompok hanya menggunakan klaim untuk pasien usia lebih lanjut, tidak termasuk siapapun yang lebih muda dari 65 tahun, untuk menilai efek dari kelompok pasien unik ini pada distribusi biaya dan pengembangan selanjutnya dari pembayaran paket berbasis episode. Dan yang kelima, ini merupakan hasil penelitian. Dari artikel ini dapat kita temukan fee sampel akhir termasuk 23.453 operasi DRF, di mana 15% dilakukan pada pasien berusia 65 tahun atau lebih. Mayoritas 88% bukan physician, opsi yang terkait dengan biaya tertinggi. Biaya rata-rata perawatan untuk pasien DRF berkisar dari 6.577 hingga 8.181 dolar, tergantung pada DV pada dari episode perawatan. Terlepas dari DV, meskipun demikian, variasi biaya cukup tinggi. Biaya pembedaannya sendiri terdiri dari 61% hingga 91% dari total biaya sebuah episode.
Klaim yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembedaan, amnesti dan obat-obatan, pencitraan, dan biaya terapi merupakan proporsi terbesar berikut dari total biaya perawatan. Dan dari pembahasan poin-poin yang sudah dibacakan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak episode bedah DRM menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Untuk memaksimalkan pengurangan biaya, paket pembayaran untuk DRF paling baik dirancang dengan D yang sempit secara klinis, V kondisi yang terbatas pada layanan yang berkaitan dengan fraktur, dan cukup lama untuk menangkap biaya terapi dan pencitraan pasca operasi yang relevan. Oke, baik. Itulah hasil presentasi saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.